Jadi nyapain gak kurang ajar, ribut melulu, salahin mamanya. Jadi mamanya itu tuh dari hari ke hari ya know, saking mengasihi anaknya. Jadi satu hari lebih sehari jadi tertekan. Jadi akhirnya depresi. Akhirnya saking depresinya sampai suatu hari udah gak tahan. Mungkin ada darah tinggi atau jantung. Ya. Jadi suatu hari anaknya marah depannya dia. Berani kurang ajar anak itu. Jadi begitu kurang ajar. Nah saudara dalam ribut itu mendadak mamanya mati depannya dia. Mati depannya dia. Mungkin dia bentak sama dia jantung atau darah tinggi. Mati depannya dia. Pas mamanya terkulai mati. Dia lihat kaget. Jadi orang kan bisa syok kan. Nah pas dia syok dia sampai mamanya udah tidak bernapas. Nah saudara selanjutnya apa yang terjadi? Dia nangis di situ. Dia nyesal karena seumur hidup dia hanya bisa menyakiti mamanya. Tapi apa mau dikata sudah meninggal. Minta ampun udah gak bisa. No? Minta apapun udah gak bisa. Jadi dia menjadi akhirnya anak yang mulai saat itu anak itu ada sedikit kelainan. Saudara percaya cerita demikian? Saya percaya. Kenapa? Orang yang kehilangan seseorang dan menyesal itu bisa depresi dan bisa jadi gila. Benar kan? Lihat rumah sakit jiwa. Masih banyak orang yang kehilangan calon suaminya. Dia gendong bantalnya kan. Tomingse. Bantal guling dia bilang tomingse. Itu berarti dia kehilangan yang dia sayang kan. Nah nyesal. Nah, ada yang gendong bayi. Dari bantal kecil boneka. Anakku anakku. Itu menandakan kehilangan. Nah sang anak muda ini kejadiannya sama seperti itu. Jadi mulai gila, mulai sarap gitu sudah. Gila. Dia kemana-mana udah hun-hun. Jadi orang lain heran. Sejak mamanya meninggal kok dia begitu. Udah gak usah cari uang, udah gak usah kerja. Semuanya jadi terbangkai. Mandi juga udah enggak, udah acak-acakan. Nah akhirnya kebetulan ketemulah seorang. Di sana ada guru besar di kampungnya dia. Seorang guru seperti Konghucu gitu. Atau Lao-Tzu gitu. Orang bijaksana. Si guru ini lihat anak ini. Loh kok lain. Dia panggil. Hai anak muda sini. Kamu kenapa begitu? Dia tanya. Dan sang anak muda ini ungkapkan kepada si guru ini. Bahwa dia sangat menyesal. Tapi sudah tidak ada gunanya. Lebih baik dia mati aja si anak muda itu cerita. Kenapa? Karena dari dulu saya tidak pernah makan sama mama saya. Dari dulu saya tidak pernah membawa makanan buat mama saya. Dari dulu saya tidak pernah menghormati mama saya. Tetapi sekarang sudah mati dan saya sadar mau diapain lagi. Maka dia nyeselin diri. Nah si guru ini lihat anak muda ini kalau nggak dibantu dia bisa gila bener loh. Bisa gila bener-bener. Bisa jadi orang gila, bisa telanjang di jalan nih. Nah si guru ini cari jalan untuk menolong anak muda ini. Hai anak muda, ya kayak psikiater gitu loh, alis penyakit jiwa gitu, dia tenangin dulu. Ya. Hai anak muda, jangan takut dan khawatir, masih ada jalan keluarnya. Pas dia bilang, benar ada jalan keluarnya guru, benar. Mulai hari ini kamu ingin jadi anak berbakti. Anak uhau, iya aku ingin. Tapi mama saya orang tua saya udah gak ada. Ada jalannya. Nah sekarang kamu pergi. Ke tempat orang yang menulis nama, yang menulis indah. Kan orang Chinese suka nulis kaligrafi yang indah tuh ya. Wah tulisannya indah-indah gitu tuh. Nah dulu kan tidak ada foto. Ya, nah pelukis kan terbatas. Ya. Nah tulis nama mamamu. Yang indah sekali, yang paling bagus kamu cari. Nah, kamu di situ kamu katakan dengan kata-kata sanjungan, cing itu apalah istilahnya. Kau di nisan gitu saudara, ada kata sanjungannya saudara ya di tempat meja abu itu saudara. Jadi saudara, apa yang terjadi? Dia benar katanya. Caranya gimana? Nanti kamu udah tulis kamu bawa ke sini kata guru itu. Dia pergi. Dia jadi bersemangat, dia pergi. Seorang itu nulis. Sesudah itu dia lihat paling bagus nih, Jadi dia bawa ke sang guru itu. Ini suhu, ini sudah ada. Nah, kamu ingin berbakti kembali, supaya menjadi anak yang uhau, benar diajalin. Mulai hari ini kamu jadikan piagam tahu, tempel di kayu atau apa. Kamu bawa pulang, kamu taruh di meja keluarga,
Kau tidak ada meja makan, taruh di situ dan mulai hari ini kamu harus bakti kepada mamamu yang meninggal itu. Caranya bagaimana? Bangun pagi jangan ngurusin sendiri. Sediakan seduh teh, tuangkan buat mamamu. Makanya ada meja abu itu ada tehnya kan. Tiap pagi, ya, kalau orang yang benar-benar nih, tiap pagi itu mesti tuang. Kalau sekarang mah orang mana rajin, ya, tunggu udah harinya baru tuang. Kalau dulu enggak, dia rajin saudara. Tiap hari bangun pagi dia seduh teh, dia tuangin. Ini mah minum, ya. Nah terus kalau mau makan saudara, makan sama-sama. Karena itu ditaruhnya di meja di meja makan atau meja keluarga. Dia belum pernah makan sama, dia makan sama-sama. Dia kasih. Makanya sekarang ada kan di peti orang meninggal tuh upacara ada satu mangkok nasi. Ada sumpitnya di atas ditancap, ya kan? Nah itu sudah, jadi nih mama makan nih ya kan mama nggak sama makan kan, piagam doang. Jadi dia tancepin gitu, ya jadi seolah-olah dipegang. Makan dia makan sambil ngobrol, ya. Wah tadi saya bagaimana, ya gini ngobrol. Jadi seolah-olah hidupnya berubah saudara. Ya. Jadi seolah-olah mamanya hidup saudara. Jadi tiap hari itu ngomong, dia mau pergi, saya pergi dulu ya. Dia pulang bawa buah, bawa apa. Kasih mamanya lu di atas meja itu kasih makan. Mama makan dulu dah, ya udah beres. Nah sesudah itu dia ambil buat makan. Jadi lama-lama anak ini gak jadi gila. Dia bisa kerja lagi. Karena dia berasa dosanya, rasa bersalahnya sudah tersalurkan. Dia secara kejiwaan itu benar. Jadi seolah-olah itu dia telah bertobat gitu loh. Jadi tiap hari dia ngomong sama mamanya, minta nasihat mamanya. Akhirnya anak muda ini tuh punya niat, aku ingin jadi orang kaya. Ya, karena dulu aku telantarin mama, maka kalau aku jadi orang kaya, saya akan bangun rumah mama yang hebat. Maka dibangunlah kuburan megah. Wah, yang nilainya, pokoknya di satu kampung itu geger deh. Ya, karena dia gak jadi gila. Kalau gak jadi gila sarap kan bisa kerja lagi. Dengan semangat begitu, jadi makin maju dia saudara. Usahanya makin maju, makin kaya. Benar dia bangun kuburan megah saudara. Jadi tiap hari dia mampir ke sana, ya loh, mampir ke sana. Biasanya kalau zaman dulu nih, kuburan itu ditanamnya kan dekat-dekat rumah saudara. Ya loh. Nah sudah itu dekat rumah, ya loh, supaya gampang kasih makannya. Kalau enggak mau ke Cibuburan jauh saudara, habis diongkos kan. Ya loh. Jadi cerita gitu. Jadi begitu. Akhirnya anak ini bisa bergaul jadi tokoh masyarakat. Nah kampung itu, perlu di situ lihat dia begitu bisa jadi hoki lagi, ya. Jadi semuanya ngikut saudara. Ya anak-anak yang merasa kurang ajar, yang nggak benar dulunya tuh, jadi rame-rame, ya toh, bangun itu atau istilahnya cara berbakti demikian. Maka engkau yang udah meninggal lama, itu leluhurnya udah mana-mana, ditulisin namanya semua orang, dia itu, saudara, banyak kampung akhirnya itu jadi maju, karena rasa bersalahnya hilang. Jadi bisa kerja lagi. Nah sekarang ada pertanyaan. Pertanyaan saudara. Dia gak jadi gila. Ya kan? Bisa kerja lagi, cari uang banyak lagi. Cuma ada satu masalah. Kalau orang bicara sendiri sama orang sama kayak gini gak sama ngomong. Kalau bicara sendiri. Kasih minum, kasih makan itu orang apa? Ya jawab sendirilah. Saya gak tahu lah. Ya kalau saya begitu saudara. Saya nggak jadi gila, tapi saya kan jadi sarap. Iya kan? Nah saudara, ini. Nah hari ini, kita lihat, masih orang nggak ngerti. Masih pasang-pasang itu saudara. Dia pasangnya digantung lagi. Nah kalau mama papa kita bisa pulang, makan istilahnya minum. Nah kita tahu kan sudah. Jadi orang tua kita, misalnya mama kita, orang tua kita. Mesti manjat dong ambil makanannya. Soalnya itu meja abunya digantung. Udah hidup kurang ajar, mati dikurang ajarin lagi saudara. Kasian gak? Ya. Nah kita lihat selanjutnya saudara, ini tentang tradisi meja abu. Nah asal usulnya begitu. Nah hari ini kita sudah dalam iman kepercayaan. Saraf kita udah diobati oleh darah Yesus. Gilanya kita udah dibetulkan oleh Tuhan Yesus. Ketidakmengertian kita udah dibetulin Yesus. Masa kita mau jatuh lagi ke hal demikian? Orang tanya, kalau gitu anak gak berbakti. Salah. Yesus mengajarkan hari ini kalau jadi orang berbakti, maka saat papa mama masih hidup, hormatilah dia. Ada uang, kasih saat itu. Ya, ada mobil, kasih mobil sekarang. Ada rumah mewah, bangun rumah mewah sekarang. Jangan kuburan megah yang kita bangun. Karena dia gak tahu dia tempatin atau tidak. Cengli gak? Jangan kita mengharapin pengharapan yang tidak mengerti. Nah itu kedua. Kita lihat selanjutnya.
Nah sekarang mengenai tradisi-tradisi lain. Itu pembakaran uang, pembakaran kertas dari rumah kertas, mobil kertas, parabola kertas, jam tangan kertas, semua yang dari kertas saudara. Nah, kenapa saudara? Nah, banyak hal itu dilakukan karena mereka percaya di sana ada kehidupan sesudah mati dan sama seperti di dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata lain. Nah kalau kita percaya berarti kita kan jadi bingung. Loh kok lain? Nah kita lihat saudara perbedaannya. Pengkhotbah 5, Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 sampai 6. Karena orang-orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ya, ayat 6. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka di dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Firman Tuhan mengatakan ya, bahwa orang mati sudah tidak ada lagi bagiannya di bawah kolong langit ini. Ya, artinya tidak dapat bagian lagi. Tapi yang satu lagi yang kita percaya dulu, yang mengajarkan kita bahwa di sana kita masih bisa datang ke dunia ini, bisa berhubungan dan segalanya. Saudara, kita buktikan. Suatu hari, karena papa saya 21 tahun kerja demikian, jadi ada satu daya tarik yang saya ingin tahu. Karena dulu saya takut mati. Saya pikir kalau mati di sana saya susah akan sengsara. Jadi saya pengen tahu di sana itu kehidupannya seperti apa. Kalau di sana memang mobil yang dibakar, ya bisa sampai yang dari kertas itu bisa sampai ke sana, maka nanti saya pesan sama istri saya mobil kesukaanku yang saya belum dapat di dunia ini, supaya dia bakarin, bikinin kan. Kalau memang rumah itu dibakar bisa sampai ke sana, saya akan nyusun satu bangunan rumah dari kertas yang sesuai keinginanku. Nanti kalau udah mati tolong istri saya bakarin. Kalau memang uang yang dibakar itu ya dari kertas itu bisa sampai ke sana, nanti saya akan kasih tahu ya uang apa ya, dolar atau apa yang saya mau istilahnya ya, supaya bisa dibakar. Nah, karena memang dari kecil itu saya udah diajar percaya demikian, maka saya tidak terlepas dari pikiran demikian. Tapi sampai suatu hari entah karena iseng karena apa saudara, saya percaya ini bukan kebetulan. Ya. Karena papa saya seorang guru. Dia yang menentukan anak ini bakar ini. Dan dia yang tanda tangan. Setiap barang yang dibakar itu seperti yang saya ceritakan ada formulirnya saudara. Ya, kalau kita beli barang itu mesti tanya formulirnya saudara. Ada formulirnya. Jadi formulirnya itu barang dari atau misal mobil kertas, rumah kertas, ya petik dari kertas itu ada formulirnya, kertas satu carik tahu. Nah itu mesti diisi oleh papa saya. Ya, sesuai dengan ciri-ciri orang yang meninggal itu dan disampaikan kemana. Nah saudara, suatu hari saya tanya, kalau saya tanya sama orang lain nggak bisa dipegang. Ya, kalau saya tanya kepercayaan orang pasti dia bela kepercayaannya dia kan. Saya tanya yang ini pasti dia bilang dia punya kan. Saya tanya yang ini mau saya dikuburnya model apa pasti dia ngajak dia masing-masing punya model kan. Ya, kalau saya tanya orang Kristen ya udah pakai cara Kristen, kalau tanya yang lain begitu. Saya tanya papa saya, Pak, lo sitkong ya, saya bilang ya, kayak orang kayak jujur kata nih Pak. Ya. Apa yang papa lakukan itu, ya, yang suruh orang-orang bakar itu, ya, papa itu benar nggak sih ada gunanya dan sampai ke sana? Ya. Ya. Saya tanya dia, papa saya saat itu jadi bingung, kok bisa nanya begitu gitu loh. Nah, dia pikir sebentar, dia pikir sebentar, ya, lo sitkong ngaya menti katanya, ya, jadi bilang jujur kata. Saya pun tidak tahu. Saya udah bilang sama papa kan, saya tanya papa itu papa pasti jujur sama anak dong, gak boleh bohong. Ya kalau sama orang lain mau ngomong apa terserah, tapi sama anak nih mesti jujur nih. Ya, makanya losit sama losit, jujur sama jujur. Akhirnya dapat jawaban yang jujur saudara. Dia nggak tahu, wom cayo. Ya saudara, saat itu saya jadi bingung. Loh kok nggak yakin dan nggak tahu kenapa papa praktekin 20-an tahun dalam hati saya. Nah, kalau memang nggak yakin kenapa papa lakukan? Dia jawab, yuk engkong saya, leluhur saya bilang lakuin begitu ya saya terusin begitu. Tapi kau sujamin sampai apa nggak sampai ngaimti ya saudara. Coba bayangin itu guru sekong itu yang tadi kau lihat fotonya sudah 20-an tahun yang suruh bakar ini yang ngurus gituan dia sendiri nggak tahu sampai apa enggak.
Akhirnya saudara, saya jadi bingung. You know? Nah saya coba, kalau dia jawab gitu kan saya mesti analisa sendiri lagi kan. Nggak ada jawabannya. Dia bilang, you know, saya pengen tahu sampai. Coba saya jadi renungan, jadi bahan renungan itu. Kalau mobil sampai di sana, pakai premium apa pertamax? Saya jadi bingung. Apa di sana ada pom bensin? Jadi bahan renungan saya, pemikiran. Jadi malam mau saya tidur saudara. You know, dapat jawaban itu. Jadi saya renungin. Kalau handphone sampai ke sana, yang dulu kan tidak ada handphone, telepon ya. Kalau sekarang handphone sampai sana, jadi kartunya apa operatornya? Terus bayarnya di mana? Terus kalau TV bisa sampai sana, TV nih bisa sampai sana, sound system yang dibakar bisa sampai sana, di sono coloknya kemana? Ada PLN nggak ya? Kalau nggak ada ya bakarin dong baterai sekalian. You know? Jadi bingung saudara. Kalau mobil rusak, TV rusak, saya mau ke bengkel, servis di mana? Ada showroom nggak? Jadi bahan renungan saudara. Itu parabola sampai di sana, apakah masih ada pemancar-pemancar ya film-film sinetron, Tomingse dan Sancai. Jadi bingung saudara. Akhirnya saya jadi ketawa sendiri gitu loh. Aneh ini. Ternyata selidik punya selidik, semuanya itu bukan untuk orang mati. Untuk yang hidup saudara. Sama seperti tradisi meja abu. Ceritanya begini saudara. Saudara pernah kau di tempat di luar negeri katanya di satu negara negara ya yang bahasanya Chinese tuh. Kalau ada keluarganya yang meninggal, dia sewa orang yang nangisnya paling kenceng. Katanya saya nggak tahu belum pernah lihat. Supaya air matanya paling banyak. Nah saudara kenapa dia lakukan gitu? Karena anak itu bohau kali, nggak usah nangis saudara. You know? Nah kita lihat ceritanya saudara. Ini cerita mobil dibakar, tahu gak? Kenapa? Nah ini ada sangkut paut dengan kejiwaan. Contohnya, kalau seorang waktu kita masih hidup, tahu gak? Papa mama kita waktu telepon kita mau ke rumah sakit, tahu gak? Kita ada mobil, you know? Cuman nggak ada sopirnya, ya. Jadi Pak dia minta, ayo anterin dong ke rumah sakit, ya dong. Saya mau sakit perut nih. Kita anggap sakit biasa. Ya kan? Ya udah, naik bajai kan dekat cuma 2 langkah doang pergi tuh sama mama ya loh. Jadi kita kan sibuk itu lagi telepon nih bisnis sama luar negeri. Wah, kita berani loh ngomong gitu, hati-hati kan. Yang ngomong gitu. Pas dia ya udahlah anak nggak sempet, ya udah diajak ya loh. Berdua suami istri pergi mama papa kita ke rumah sakit. Sampai di sana nggak pulang lagi. Karena papa kita dianggap nih papa kita tau gak bisa meninggal di rumah sakit ceritanya gitu. Ya. Saudara, kita nyesel gak? Nyesel. Kalau saya tahu begitu, saya akan buang semua kesempatan saya. Saya akan bawa mobil kalau saya nyesel itu. Saya akan bawa mobil nganterin bapak dan tidak mungkin akan mati kan kita nyesel kan. Nah saudara, tapi nasi sudah jadi bubur. Mau diapain? Ya. Maka seorang guru yang bisa kayak papa saya ngurus gituan, dia lihat anak ini ada tekanan. Maka dia tanya, ada yang belum kamu lakukan selagi keluarga kamu masih hidup di dalam upacara kematian itu? Dia pasti cerita anak masing-masing. Saya nyesel, mama saya minta makan ini belum saya sediakan. Ya toh? Wah saya nyesel, mama saya minta pulang cungko, saya belum lakukan. Ya toh? Dia nyesel kan banyak anak-anaknya. Nah, sebagai guru yang ngurus gituan, ini anak nih kurang ajar. Mamanya waktu dia hidup suka antar di rumah sakit nggak mau, supaya punya mobil. You know? Nah supaya kamu tidak berdosa, supaya kamu tidak ciong, kamu mesti bakar mobil. Ya supaya damai dia. Kalau dia udah bakar, benar bisa jalan keluar, dia bikin mobil yang paling bagus dari kertas. Ya mobil aslinya dia nggak dibakar. You know? Jadi dia bikin dari bagus yang kertas dia pesan. Kau bikin kenapa dari kertas saudara? Nah, kenapa nggak dari besi gitu saudara? Tahu nggak ceritanya? Ya, ini tradisinya kalau dari besi itu nggak bisa dibakar, jadi nggak sampai ketinggal. Maka kalau bikin barang gitu, dulu kami juga bikin istilahnya, nggak boleh dipaku, pakai paku besi. Pakai staples nggak boleh. Pakai lem sama diikat pakai benang saudara. Itu jadinya dilem sampai dari karena kalau rumah itu dipaku dipantek-pantek pakai besi di staples saudara, itu nanti dibakar staplesnya kan nggak naik. Jadi sono pada rontok saudara. Ini kepercayaan begitu saudara. Makanya you lihat ya nggak ada yang paku. Kalau yang paku punya berarti orang bikin itu nggak ngerti saudara. Tidak boleh mengandung besi, kawat atau apa nggak boleh. Mesti benang saudara ya. Nah itu saya tahu karena saya juga bikin gituan. Jadi tahu. Nah saudara ceritanya. Apa yang mana tadi? Itu yang mobil.
Ini ada satu anak tau gak? Mamanya dia kaya sekali. Waktu hidup kaya sekali ini anaknya. Tapi waktu papa mamanya dia gak mau pulang cungkok. Dia gak ngurusin. Sibuk. Tapi dia keluar negeri, anaknya sekolah negeri dia urusin. Waktu papa mamanya gak, dia pikir nanti dah. Tunggu udah tua sama-sama kita bisa pergi sama-sama pikirannya. Ternyata mimpi belum sampai orang tuanya sudah meninggal. Jadi rasa bersalah gak? Nyesel gak? Tapi saudara udah meninggal mau diapain? Nah papa saya bilang, ini anak nih kurang ajar juga ya. Ngurusin anak ke luar negeri mau. Papa yang lahirin dia ngurusin ke pulang cungkok gak mau. Ya. Hai anak, kamu mesti bakarin kapal terbang. Ya, jadi bakalin kapal terbang dari kertas saudara. Ya, nah, di sono pilotnya apa nggak tahu. Ya, yang mobil bensinnya apa nggak tahu. Ya. Jadi dilihatnya begitu saudara. Jadi semua upacara dan tradisi kematian itu tujuannya adalah upacara penghiburan untuk keluarga yang ditinggal. Kalau dulu kita melakukannya itu tidak terang-terangan. Kalau hari ini kita melakukannya terang-terangan di dalam Tuhan kan. Apa bedanya dengan upacara orang Kristen? Sama aja. Bedanya kita terang-terangan. Ini upacara untuk penghiburan. Malam penghiburan kan. Maka nyanyi rame-rame supaya menghibur keluarga yang ditinggal. Bukan nyanyi untuk yang meninggal. Nah sama di sini bakal mobil bakal apa? Untuk ngobati luka batinmu nak. Karena dulu kamu tidak sempat berbakti. Supaya jangan jadi gila dan sarap. Ya kan? Nah sudah, jadi dia terobati saudara. Kalau sudah terobati saudara, udah kirim pesawat dari kertas, udah kirim mobil dari kertas, sang anak kan merasa tidak berdosa. Jadi dia kerja semangat lagi, dia bisa kerja lagi, bisa apa lagi. Udah bagus dia bangun rumah mewah, kuburan megah buat leluhurnya. Waktu hidupnya dikasih rumah jompo, kurang ajar kan? Nah saudara, coba kita lihat secara logika. Makanya saya ngerti kebenaran ini karena firman Tuhan sudah jelas. Jadi tidak ada lagi bagian mereka kepada dunia. Ya, kita buktiin orang mati bisa hubungan enggak sama orang hidup. Mau buktinya? Kita sering dengar kan, orang manggil arwah, dia panggil nih, ada ceritanya. Saudara, orang percaya masih percaya, orang meninggal masih bisa hubungan dengan orang hidup. Jadi saudara buktinya banyak. Kalau zaman dulu nih saudara, orang pulang tau gak? Ya, orang yang sudah meninggal mau tahu dia pulang apa nggak pulang, zaman dulu ditaburin bedak saudara. Tepung saudara, ya katanya ya saudara. Kalau dia suka lewat punya, besok pagi bangun tau gak? Kalau ada acak-acakan berarti orang itu pulang. Ya, ada tandanya. Terus kita sering dengar ya, keluarga yang meninggal itu mengalami mimpi. Didatangin orang yang meninggal itu tau gak? Minta ini, minta itu saudara. Ya, nah kita juga sering mendengar ya orang yang lihat sekelabatan, orang istilahnya yang suka ya lewat gitu saudara ya, tempat dia suka lewat kalau ke sana bulu merinding dan apa saudara, kayaknya orang itu buktinya banyak. Dan bukti yang paling nyata adalah pemanggil arwah. Waktu dia panggil itu orang nggak kenal, kita misalnya datang ke pemanggil arwah, ini orang nggak kenal. Nah nggak kenal sama keluarga kita, nggak yang meninggal, suruh dia panggil Dicaufun namanya, dia panggil, dia acak-acak kuburan sana, alam baka sana, dia acak-acak panggil, datang saudara. Terus masuk ke tubuhnya dia. Nah pertama-tama suaranya lama-lama mirip dengan keluarga kita yang meninggal, pernah dengar kan? Ya, jadi lama-lama dikit lama lagi mimik mukanya, wajahnya, mulai mirip. Nah jadi dengan mimik yang keluarga kita yang meninggal saudara. Jadi akhirnya dia tahu. Cucunya keberapa, sekolah mana, dia tahu, dia bisa ngomong. Ya. Terus ada lagi saudara yang jailangkung, ya, dia bisa nulis dan segalanya, ya, atau mangkok berjalan. Pokoknya itu banyak lagi membuktikan bahwa orang meninggal bisa hubungan dengan orang hidup. Nah, tetapi berbeda dengan orang Kristen. Alkitab ini bilang orang mati sama orang hidup tidak bisa berhubungan. Karena sudah tidak ada lagi bahagian mereka di bawah kolong, di bawah matahari ini saudara. Nah jadi mana yang benar? Mana yang benar? Kalau saudara masih percaya ke kuburan nih, mau tahu iman kita benar apa nggak benar. Kalau ke kuburan nih, masih takut, itu nanti saya ciong, itu tempat makanan dia saya injak, nanti lewatin ya, nggak sengaja bisa kena ciong sakit. Ya, saya ke sana, ya, numpang-numpang anak babi mau kencing, ya, bisa di kuburan atau tempat keramat kan kita selalu begitu, saudara. Kalau kita masih begitu, berarti itu berarti gawat sekali.
Kenapa gawat? Berarti kita itu di dalamnya masih tertanam di situ. Kalau dulu kalau anak ada kan pendeta bilang, dulunya dia sebelum bertobat kemana-mana tahu nggak? Wah, numpang-numpang anak babi mau kencing, kemana-mana saudara, takut saudara. Ya. Tetapi kalau hari ini saya lain. Ya. Kalau hari ini saya mau kencing, ya. Saya datang ya, di kuburan di mana di pojok mana kayak istilahnya, kau udah nggak tahan kan istilahnya ya. Hai setan, kuntilanak, minggir, si anak raja mau kencing. Kalau nggak mau, gua kencingin lo, ya kan saudara. Itu imannya lain dengan, coba bahasanya beda nggak? Orang yang datang-datang numpang kencing sama-sama kencing. Anak babi mau kencing gitu. Nah, saya datang gitu. Hei setan, pikir aku mau kencing, nggak gua kencingin loh. Kan kita anak raja. Nah di situ menandakan imannya beda saudara. You know? Nah ada orang kok pergi kuburan, takut ciong, takut ini. Berarti sama yang kayak tadi numpang-numpang, ya kan? Oh ke kuburan, ke tempat orang meninggal, takut ini, takut itu ya loh. Itu sama. Kalau saya ke kuburan, ke tempat melawat bukan takut orangnya, yang arwahnya. Ya, kan di tempat-tempat itu rame. Kalau kita pulang mandi cengli, ya, karena kumannya banyak saudara. Ya, jadi bukan karena sialnya makanan di kembang. Enggak, saya mandinya pakai sabun antiseptik. You know? Kalau dulu pakai kembang saudara, bagusan mana? Pakai antiseptik. Ya. Nah saudara ini cerita tadi, apa? Nah ceritanya orang mati nggak bisa hubungan dengan orang hidup. Ya. Saudara, waktu papa saya meninggal pulang ke rumah bapak tahun 1990 akhir tahun. Nah, waktu itu saya baru percaya Tuhan. Saya 89 kan, dia 90 tahun. Tahun 90, berarti setahun lebih saya percaya Tuhan. Saya itu dalam pengenalan akan Tuhan. Nah saat itu di rumah duka, diadakan acara ya kekristenan. Ya. Nah rumah duka yang saya tempati di daerah Jakarta Utara ya, daerah Muara Karangpulut itu saudara, ya di situ hanya ada dua upacara di tempat rumah duka itu, yaitu upacara orang Kristen sama upacara orang tradisi kepercayaan saya dulu, hanya dua. Nah saat itu saya mau cari tanah di Cibubur, ambil tanah di situ saudara, tahu gak? Di Cibubur itu saudara. Nah saya itu keluarga kami nggak tahu tempatnya, ya maksudnya letaknya, Cibuburnya tahu lokasinya. Nah itu rumah duka tahu nggak? Akhirnya kirim satu orang tahu nggak? Untuk nemenin kami supaya pergi ke sana nunjukin, yang tahu jalan ini si bapak namanya, ya. Nah bapak-bapak ini. Jadi akhirnya kami satu mobil pergi ke Cibubur saat itu tahun 90. Jadi kurang lebih 40 menit, 45 menit lah dalam perjalanan. Nah saat itu kan saya lagi panas-panasnya, lagi anget-angetnya dalam Tuhan mencari kebenaran, ya. Nah di mobil itu kan tidak ada pembicaraan istilahnya, ya. Namanya rumah orang yang berduka, keluarga kami kan. Nah si bapak itu ikut saudara. Jadi saya orang suka iseng ya, suka bawel gitu, suka atau nanya-nanya, you know, Pak maaf ya, Bapak itu di rumah duka itu tugasnya apa, kerjaannya, you know, udah lama belum di situ, udah lama. Nah kerjaannya apa? Saya tukang beresin mandiin jenazah. Nah, jadi Bapak ini di sana rumah duka yang tukang beresin jenazah. Kalau yang nggak senyum dia bikin senyum, you know? Yang kaku dia bikin lemes gitu loh saudara. Nah itu kerjaan si bapak itu. Nah saat itu saya jadi pengen tahu lebih dalam lagi. Nah berarti bapak di sana udah lama dong. Jadi ngurusin semuanya ya, ngurusin semuanya. Enggak yang upacara Kristen yang tradisi. Pak numpang tanya, you know, ada bedanya nggak sih ya antara bapak waktu ngurusin orang yang meninggal itu, yang upacaranya Kristen sama itu saudara, yang bukan. Terus dia bilang ada bedanya. Sebenarnya saya tanya pengalaman dia selama ngurusin itu. Dia bilang ada bedanya. Bedanya apa Pak? Dia bilang bedanya nih. Kalau orang Kristen biar gimana tau gak istilahnya. Atau jenazahnya, mayatnya, ya, jasadnya itu tau gak, biar gimana tau gak, mukanya lebih enak dilihat. Itu kan kata dia. Waktu itu saya kan baru percaya. Jadi saya bingung saudara. Nah artinya apa? Lebih enak dilihat, orang mati kok ada yang lebih enak dilihat. Ya. Nah terus yang itu gimana Pak? Yang orang biar gimana tau gak? Yang pakai bukan upacara kematian orang Chinese. Dia bilang yang bukan Kristen gitu. Tau gak? Dia bilang biar gimana mukanya lebih gak enak dilihat. Nuh kok orang mati ada muka lebih enak dilihat, lebih gak enak dilihat. Saat itu saya bingung. Emang kenapa Pak? Saya juga nggak tahu, dia juga nggak tahu. Ya, nah saudara, oke. Sang bapak ini bukan Kristen, bukan juga
tradisi saudara. Dia dari yang lain saudara. Ya. Nah saudara, berarti dia ngomong kan jujur. Lagi pula dia nggak tahu saya Kristen apa enggak waktu itu. Nah ya kan, ya dia kan belum ngurusin jenazahnya kali. Ya. Jadi sudah, dia nggak tahu, dia nggak nanya sudah. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Selanjutnya, terus Pak ada lagi pengalaman lain? Ada. Kalau yang Kristen ini tau gak, ya, yang upacaranya Kristen ini, dia nggak bilang orang Kristen, upacaranya Kristen, dia hanya tahu upacara saudara, ya, yang keluarganya upacara Kristen. Biar gimana Pak, itu pada umumnya nggak cepet hitam. Aduh, saya itu jadi jawabannya kan bingungin saya lagi dong. Ya, kenapa bisa lebih cepat hitam nggak cepat hitam? Nah kalau yang itu no, lebih cepat hitam. Saya ingat kalau disuntik formalin, ya jenazah awet pengawet kan bisa hitam-hitam ya istilahnya, biru-biru ya berawetin. Dia bilang lain, nah, hitamnya lain, pokoknya lain dah dia bilang. Dia nggak bisa jelasin, pokoknya lain. Nah saat itu saya nggak dapat jawaban. Kenapa mukanya beda? Saya nggak dapat jawaban. Kenapa? Ini benar saya tanya nih ya. Saksi hidupnya adik saya sama adik ipar saya satu mobil ya, sama bapak itu nggak tahu di mana sekarang dia. Saksi hidupnya. Ya. Jadi saudara, akhirnya yang kedua lebih cepat itu saya nggak dapat jawaban saat itu. Terus ada lagi Pak, ada yang terakhir nih saya kasih tahu nih. Dia bilang, jadi akrab sudah ngobrol dong. Jadi dia ngomong juga belak-belakan. Dia bilang, kalau saya beresin, tahu yang upacara kematian jasadnya itu saudara, itu biasa aja, nggak ada pengalaman apa-apa gitu maksudnya, you know? Biasa aja istilahnya. Tapi kalau yang itu saya heran juga. Saya suka balikin, suka keluar barang katanya. Kan suka disisirin rambut atau apa kan waktu dirapin kan. Nah waktu dibalikin, jenazah dibolak-balik, suka keluar barang. Nah barang apa ada mati saya? Dia bilang ada modelnya jarum ya, semacam apa, pokoknya batu-batu kecil. Oh saya ingat kalau orang yang belum di dalam Tuhan kan suka pakai jimat, yang suka pakai susuk itu. Kalau orang mati kan pada rontok. Nah itu masuk akal. Nah berarti itu menandakan bapak ini nggak bohong. Kalau orang Kristen kan kebanyakan nggak pakai, walaupun masih ada yang pakai. Yang Kristennya setengah-setengah, you know? Nah, ya kalau kita yang Kristen benar kan nggak pakai, you know? Berarti udah mati kan nggak ada yang rontok. Berarti si bapak ini membuktikan dia ceritanya dia benar. Cuman yang dua itu jawabannya saya nggak dapat. Akhirnya yang terakhir itu setuju gitu loh. Itu susuk kali. Tapi kalau yang itu saya nggak tahu, saya pun nggak tahu. Nah, kalau saya tidak mendapat jawaban, ini pertanyaan selalu di otak saudara. Saya orangnya begitu. Saya cari apa tuh? Saya mesti tahu jawabannya. Kalau nggak dapat jawab penasaran gitu, bisa malam nggak bisa tidur saudara. Jadi saya cari-cari gak ketahuan. Nah, tapi akhirnya saya gali-gali lagi, pengen tahu. Saya nggak mau yang tahayul, saya mau yang fakta. Kalau saya nggak mau cerita sinetron si jembatan manis Ancol, si tuyul itu, saya nggak mau. Saya mau yang bisa dicerna, pakai otak, pakai tubuh, pakai jiwa, semuanya komplit bisa dicerna. Karena firman Tuhan iya dan amin saudara. Bisa diresapi pakai tubuh, jiwa kita dan roh kita. Jadi akhirnya cari, ternyata dapat jawabannya saudara. Kenapa mukanya bisa beda? Saudara tahu nggak? Ya. Kenapa lebih cepat hitam? Nah, sudah tahu? Akhirnya sudah. Kenyataannya gini, ternyata ini ceritanya saat saya mati sekarang sama saya mati dulu, pasti mukanya beda. Bisa bayangin gak saudara? Anggap ini saya mati, sekarang mati. You know, muka saya pasti lebih enak dilihat daripada muka saya dulu mati sebelum percaya Tuhan. Kenapa? Nah, jawabannya adalah waktu saya belum kenal Yesus, saya percaya yang jemput saya itu saudara siapa? Nyamlowong, raja neraka. Nah, yang datang itu Matho Niumian Matho, yang kepala kerbau, yang kepala sapi, yang lidahnya panjang seperti film Sungokong. Ya, seperti film kungfu. Ya, itu yang setannya begini-gini. Nah, yang datang jemput dia. Ini cerita saya belum kenal Tuhan nih. Nah. Jadi coba bayangkan saat itu. Nah, saya percaya waktu itu saya akan dibawa ke alam neraka. Di sana saya akan diadili. Masuk ke dalam Yimkian, alam neraka. Di situ ada pengadilan raja neraka. Kalau hati saya jahat dicongkel. Kalau mata saya jahat dicongkel. Kalau lidah saya jahat dipotong. Dan itu kepercayaan kami dulu. Jadi coba bayangin. Kami mati dengan kepercayaan demikian saat itu saya mati nih. Saya mati, saya mau mati nih. Ini sekarat, anggap sekarat nih ya. Mau mati saudara, sekarat nih, lagi sakit dong. Terus datang yang jemput, yang lidahnya panjang, yang ininya lancip, ya. Wah, si kepala kerbau, kepala kuda datang. Dia datang, ayo pulang ke tempat raja neraka. Saya mau pergi nggak? Saya waktu itu biar koma, orang masih sadar, roh saya sadar. Mau pergi nggak?
Enggak mau. Ini yang jemput saya enggak kenal. Dan mau dibawa kemana? Ke alam neraka sana saya bisa habis dipotong semuanya. You know, saudara, saya enggak mau. Tapi waktunya sudah sampai. Harus mau. Tetap saya enggak mau. Saya kan tahan dong. Terjadilah kontradiksi di dalam otot-otot ini, tahu gak? Ya, tegang saudara. Ya, pembuluh darah ini tegang saudara. Enggak mau saudara. You know, nah, ada orang mati kan tegang, kejang gini. Jadi tegang saudara. Nah saudara, saat itu saya nggak mau dipaksa nggak? Pas dicobot kan, nah saat itu dicobot, waktu itu napas saya terakhir, tahu gak? Waktu saya mau mati saudara, tahu gak? Saya mati gimana? Ini mukanya, enak dilihat gak? Jadi mati bawa kamguan. Mati nggak tahu mau pulang kemana, itu orang yang paling sengsara. Coba, kenapa bisa hitam? Karena terjadi ya secara ilmiah ini, pembunuh ini ketahan saudara. Jadi itu jadi hitam saudara. Saya nggak usah jelaskan, mesti dokter itu. Ya. Nah saudara, nah sekarang coba bayangin. Kalau hari ini saya mati kenal Tuhan dalam Tuhan. Nah, kita lihat firman Tuhan. Nah kenal Tuhan saudara, sebelum saya teruskan kita lihat. Terus. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Nah, saudara, walaupun kita nggak makan hari ini, walaupun sakit berdatangan, walaupun sengsara kita itu tidak bebas daripada ini, kita mesti tetap pegang firman Tuhan. Bahwa suatu hari kalau kita meninggalkan dunia ini, yang jemput kita adalah Yesus sendiri. Karena inilah janji Dia, amin. Datang kembali dan membawa kamu ke tempatku berada. Jadi, kita sebagai anak Tuhan yang sudah tidak terkecimpung lagi di dalam hal okultisme dan dosa-dosa dunia ini. Maka saat kita mati, ini contohnya, ya kita sesuai firman ini, saat saya mati sekarang. Ya, ini ceritanya nih, saya lagi sekarat mau mati. Terus datang Yesus. Ya, datang nih cerita Yesus. Kita sering dengar orang yang sekarat kan, lihat Yesus kan, ini ceritanya saya yang ngalamin. Datang Yesus. Terus bilang apa? Dia bilang apa? Harun, mari pulang ke rumah Bapak. Saya lagi sekarat. Saya mau pulang gak? Enggak mau. Mau lu yang pulang aja. Walaupun pendeta, walaupun hamba Tuhan, you know, tetap gak mau pulang. Mana ada yang mau mati. Ngomongnya aja kan. Gak mau. You know. Kenapa gak mau? Istri saya cantik. Anak gue masih perlu saya, jadi saya pakai alasan. Gak mau. Gak mau. Kalau mau ngapain kalau kita sakit minta sembuh kan? Gak mau. Ya udah, saya doa sembuh kok gak ada doa pulang. Saya tetap gak mau pulang. Tapi saudara, waktu sudah Tuhan mau ambil pulang. Yesus paksa gak? Enggak. Dia pasti ngerayu. Harun, tenang, istrimu aku yang gembalakan. Kalau Tuhan yang gembalakan kan indah. Kalau digembalakan aku kan dapat ngomelan. Kalau digembalakan Tuhan kan disayang. Anakmu aku yang jaga. Kalau anakku Tuhan yang jaga kan enak daripada aku yang jaga. Jadi saya dirayu sama Yesus. Bahasa enaknya itu dirayu gitu loh. Ya, dirayu sampai rela. Nah saat saya bilang, ya Tuhan jadilah gembalaku. Ya, nah saudara, saat itu saya mati. Tuhan, aku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku ke dalam tanganmu, Yesus. Hai istriku dan anakku, bye-bye. Terus saya mati. Fakta. Jadi saya bicara tidak sembarang bicara. Semuanya ini yang saya alami itu hasil dari analisa, saudara. Ada buktinya, saudara. Bisa dicerna, saudara. Jadi beda gak? Jadi si bapak itu ternyata gak bohong. Benar. Nah tapi saudara, buktinya gimana? Sampai suatu hari, ini tahun 92 ya, 91 gereja adik saya memimpin gereja saat itu. 93 ya. Nah saudara, saat itu kan di gereja kan perlu sukarelawan. Namanya baru ya istilahnya. Jadi pada nyodorin diri.
Ada yang bagian MC, ada yang bagian ngurus upacara atau sukacita, ada yang perkawinan, ada yang ulang tahun gitu, toh, saudara. Saya kan itu namanya adik ipar, ya. Nah, saudara, nah saya gimana? Jadi saya kan nggak enak kalau nggak nyumbangin tenaga kan, namanya kan. Jadi udahlah ikut andil. Saya iseng, dia orang sedang rapat-rapat gini, toh. Saya iseng istilahnya. Saya orangnya iseng, toh. Ya udah, saya bagian tutup peti lah. Nah, saya bagian tutup peti nih. Nah, saudara. Maksud saya tutup peti itu kenapa? Karena itu kerjaan orang paling gak mau. Ya tutupin peti siapa yang mau? Ya peti mati. Nah, jadi kedua, nah, terus kerjaan itu paling enak, santai. Saya tahu anak-anak Tuhan kan selalu umurnya diperpanjang. Jadi belum tentu dalam setahun itu ada di gereja itu ada yang meninggal jemaatnya kan. Ya, jadi kerjanya paling santai. Kalau ulang tahun kan tiap bulan ada. Kalau yang kawin anak cucunya banyak. Iya, nah kalau ini saya lihat orang tua cuma 2-3 biji, ya dia matinya masih lama. Jadi kan belum pengalaman, jadi tutup peti paling aman, paling santai gitu ya istilahnya. Ya, dia orang nggak mau punya yang saya mau. Bener saudara, saya iseng, makanya mulut jangan suka iseng sama Tuhan. Nah, ini mulut iseng karena najar kawan, jadi udah najar kan. Jadi sampailah suatu hari, nggak bener, gereja belum lama teman, ada yang meninggal. Itu di luar pikiran saudara. Jadi dia telepon, Ron, ini kerjaan lo, ada yang meninggal. Apaan? Tutup peti. Kan waktu itu iseng. Iseng sih iseng. Iseng. Akhirnya mau gak mau jalanin. Ini bukan kebetulan. Dari sejarah bapak itu, papa saya meninggal sampai bapak itu, sampai saya bisa jadi penutup peti. Itu memang sudah di dalam satu rancangan yang tersusun untuk membuktikan kepada saya bahwa menerima Yesus sebagai juru selamat akan menjamin kita masuk ke surga. Ini ceritanya. Ya, kan waktu itu cerita bapak, analisa saya kan gak ada buktinya kan. Nah caranya gimana? Ini kesempatan, saya pakai buat buktiin kata bapak itu benar gak? Muka orang Kristen rata-rata enak dilihat. Jadi mulai saat itu saya tutupin. Dari dulu sampai sekarang, sampai terakhir lah. Sekarang saya udah gak tutupin lagi karena gereja udah ada yang ngurus. Jadi sudah gak tahu udah berapa puluh yang saya tutup. Dari yang kecil bayi sampai yang tua. Yang udah gak enak dilihat itu. Ya, waktu hidup yang gak enak dilihat. Nah, saya tutupin saudara. Ya. Nah saudara, waktu saya tutupin selalu sama istri saya. Cuk, kita mau buktiin nih. Ini kira-kira kan waktu tutup kan duduk kan belum kelihatan kan. Nah waktu tutup upacara baru saya berdirian tutupin. Ini enak dilihat gak ya? Nah, kalau anak kecil saya tahu enak dilihat. Kan belum, masih polos, belum dosa. Nah sekarang saya tutupin. Sampai terakhir saya tutupin gak tahu berapa puluh. Terus terang, jujur tanya istri saya. Belum ada muka yang gak enak dilihat orang yang mati dalam Tuhan. Kenapa? Walaupun udah waktu hidupnya mukanya gak enak dilihat. Sebel sama mantunya. Sebel sama suaminya. Pokoknya gue bilang ini hati saya nih satu kali dong. Ini si Encik apa Encim ya? Encim itu mati dong. Itu mukanya waktu hidupnya gak enak dilihat. Ngeluh terus saudara. Tiap hari ketemu saya ngeluh soal mantunya, soal apanya. Jadi saya yakin kalau dia udah mati mukanya ngekiin. Jadi pas itu dia meninggal saudara. Ya, meninggal, nah saya yang tutupin bagiannya saudara. Ya. Nah saat itu saya bilang, Cuk, istrinya ini kayaknya gak enak dilihat nih. Waktu saya samperin, tau gak? Ya, saudara saya lihat tau gak? Enak. Mukanya tau gak? Lebih enak lihat daripada dia hidup. Kenapa? Karena waktu dia hidup, dia berjuang dan dia tidak mau melepaskan ini. Saya percaya saat dia terakhir nih, napasnya terakhir, waktu sekarat, dia pasti minta ampun sama Tuhan Yesus. Jadi mukanya lebih enak dilihat. Amin. Ya, nah inilah fakta yang saya ungkapkan sampai hari ini. Jadi apa yang ceritakan benar saudara. Jadi mereka sampai hari ini tuh yang meninggal dalam Tuhan, memang mukanya lebih enak dilihat. Saya pikir sampai di sini. Pertanyaan saya adalah bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen yang datang atau hadir di dalam upacara perkawinan supaya kami juga tetap menghormati mereka yang ditinggalkan itu. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mendengar dari orang tua dulu katanya kalau orang meninggal hari Sabtu bisa membawa orang lain gitu ya. Nah katanya gitu. Jadi yang meninggal itu dibawain lele atau apa gitu ya di dalam kuali 2 buah. Bagaimana tanggapan Pak Harun? Itu aja, terima kasih. Saudara, ini suatu pengalaman, satu pertanyaan yang memang banyak sekali diperdebatkan. Ya. Nah saudara, itu yang tadi main lempar itu namanya nggak tahu diri.
Ya masuk rumah seorang enaknya aja dikasih piring dipecahin begitu, ya. Itu kita sebagai anak Tuhan ya nggak boleh begitu istilahnya, ya. Kalau kita mesti ngerti tradisi atau tanya kepada teman-teman, ya, atau yang sudah berpengalaman bagaimana caranya, ya. Nah, tanda merah itu supaya dibawa pulang itu maksud baik dari keluarga yang meninggal. Karena ada tanggapan itu upacara kematian adalah satu upacara perkabungan. Jadi tidak mengandung hoki, mengandung sial istilahnya. Ya, lebih banyak mengandung ciongnya kalau bahasa Chinese ya. Jadi keluarga yang meninggal itu mesti menyediakan semua sarana untuk menangkis sial itu istilahnya. Nah, bagi teman yang melawat di sini yang punya hati baik istilahnya itu. Jadi dia mesti sediakan apa? Yaitu waktu kita memberikan satu tanda ucapan belasungkawa, jadi mereka itu harus membalas dengan ucapan supaya kita tidak sial istilahnya, ya. Maka dikasihlah itu yang merah. Jadi selalu dikatakan merah, orang Chinese itu suka warna merah melambangkan hoki istilahnya, ya, fuqi ya. Merah itu melambangkan ong, hebat, pokoknya yang positif lah istilahnya, ya. Nah, kalau hitam, warna hitam melambangkan sial istilahnya. Kalau lambang putih melambangkan lambang berduka cita. Jadi masing-masing mempunyai lambangnya sendiri istilahnya, ya. Jadi kalau orang meninggal, kalau kita bikin kasih ucapan belasungkawa nggak boleh warna merah. Itu namanya nyumpain gitu loh. Tapi kalau orang pesta istilahnya, makanya orang mati nggak pakai angpau kan, ya, amplop putih. Kalau merah itu berarti ngucap syukur. Ya, jadi kita orang Kristen jangan sok tahu sendiri, ya. Nanti gua angpauin orang mentang-mentang orang tradisi orang Chinese, ya. Orang meninggal diangpauin, orang kawin juga diangpauin. Ya kacau itu, berantem itu, berarti ngeledek kan istilahnya, nggak punya hikmat, ya. Jadi merah menandakan juga syukur, putih menandakan duka cita, makanya mesti pakai amplop putih istilahnya. Nah, sesudah kita menyerahkan itu yang tanda belasungkawa, itu dia mesti balas dengan ucapan, ya, supaya kita didoakan sebagai tanda tidak kena hal-hal yang menyangkut ciong dan sial itu. Maka pulanglah bawa hoki benang merah itu, saudara, ya, yang benang merah itu diikat, saudara. Nah, ya, nah kita sebagai orang Kristen boleh terima atau tidak itu lain lagi, ya. Itu kan tradisi kebudayaan istilahnya. Sama aja orang pesta perkawinan kita tanda ucapan syukur, tanda terima kasih pakai model kertas, model gelas, kita terima. Yang yang benang merah kita fanatik nggak mau terima, saudara. Itu namanya itu nggak toleran, saudara, ya. Jadi kebudayaan sama tradisi yang menyangkut okultisme mesti dibedain, saudara, ya. Jadi mesti bedain. Itu kalau saya pribadi saya ambil, saudara, ya. Walaupun saya ambil, saya tidak akan menjadikan satu barang sebagai hoki atau apa, tapi sebagai dia mengucap kita punya terima kasih, ya, tanda terima kasih. Kalau kita nggak ambil berarti kita tidak terima dia punya tanda terima kasih, saudara. Itu bedanya, ya. Nah, jadi kita ke tempat itu kita harus bertoleransi dalam kebudayaan. Jadi kita mesti bedain kebudayaan sama tradisi yang menyangkut okultisme, beda, ya. Jadi saudara, terus yang dia tanyakan, nah, itu peti mati pecah atau meledak karena waktu itu lampunya mati. Kalau dia nggak bilang lampu mati kan bingung kan, ya. Nah, saudara, kita tahu, nah, jenazah itu kalau zaman dulu kan nggak tahu diapain. Sekarang kan ini analisa istilahnya, ya. Ini kan dimasukin ke kamar jenazah, itu kan dingin, saudara. Ya, nah dingin itu waktu dia ditutup, mungkin lagi dingin-dinginnya ditutup kan disekap istilahnya, ya. Jadi di situ ada satu kayak lemari es lah istilahnya. Nah pas kalau lampu yang gini kan nggak panas. Nah karena mati lampu dia bilang, nah, petromaknya banyak istilahnya, lampu jadi panas istilahnya, ya. Jadi ada kemungkinan jadi itu blow istilahnya, ya. Jadi itu masuk akal, ya. Jadi bukan karena kamu lempar itu istilahnya, cuman pas saat itu iblis ambil kesempatan, kamu lempar itu meledak, saudara. Jadi orang yang beriman jadi nggak beriman, ya. Jadi pulang jadi takut, saudara, ya kan. Nah saudara, jadi segala sesuatu kita sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan, jangan terima dan telan mentah-mentah seperti dulu istilahnya. Jadi kita mesti analisa pakai firman Tuhan, kebenaran Tuhan, maka akan terbuka. Contohnya peti itu kan, ya kemungkinan begitu gak kalau kita pikir. Nah kalau kita pikir gitu kan ngapain pulang takut tidur rame-rame kan istilahnya. Jadi kita mesti punya iman, keyakinan, itu terjadi begitu. Jangan terjebak di dalam iblis itu, ya istilahnya, ya. Jadi karena dingin, disekap dingin kan ditutup rapat kan. Nah ada hawa panas pas, nah, mungkin dia taruh di pinggirnya dia, jadi meledak bisa, saudara, ya. Jadi ya itu yang terjadi, ya. Jadi sudah jelas, ya. Nah saya pikir udah. Nah kita lihat banyak tradisi-tradisi begitu. Saya kan ungkap soal
Karena cerita upacara kematian di rumah duka. Apakah benar itu pembakaran uang, itu semua ya, kau minyak lampu yang dibawa peti mati dan segala itu bisa membuat kita ke alam lain? Tidak, saudara. Coba, kalau hari ini saya meninggal, saya pakai upacara demikian bisa menjamin saya akan naik surga. Nah, menurut tradisi, tahu gak? Itu lampu minyak yang dibawa kaki, yang dibawa kolong peti itu kan ada satu lampu minyak. Ya, zaman dulu ya. Sekarang saya nggak tahu. Itu mesti ada. Itu tandakan, tahu gak? Berarti penerang alam sana. Ya, atau roh daripada yang meninggal itu mesti dijaga, nggak boleh sampai padam. Jadi kalau padam itu mesti langsung nyalain. Jadi tujuan anak cucu itu keliling di sana di peti itu tujuannya apa? Nah, untuk melihat anak itu uhau atau bohau, anak yang berbakti atau anak yang tidak berbakti, melihat anak itu jaga minyak lampu itu, lampu minyak itu. Kalau sampai padam mesti dinyalain, mesti gantian, saudara. Dan demikian juga pembakaran uang kertas yang dibakar tuh yang dekat peti itu, yang satu lembar. Kenapa dibakar satu lembar? Kenapa nggak sekaligus aja dibakar semua, kan beres kan, bisa sama. Nggak bisa, itu tujuan bakar selembar itu jaga apinya supaya jangan padam. Jadi selama ada waktunya. Jadi kalau sampai api itu padam, tahu gak? Jadi apa yang dia kirim, tahu gak? Jadi api untuk menghubung ya. Jadi sarana penghubung alam kayak itu nggak boleh transportasinya nggak boleh padam ya, hubungannya itu. Jadi anak itu uhau bohau, lihat dia jaga api itu. Jadi dia jaga, tahu gak? Giliran, makanya mesti dipeti gantian kan, ganti bakar. Kalau sampai padam, berarti segala yang dikirim dari awal punya itu nyasar, nggak berlaku, nggak sampai. Jadi paketnya hilang, diambil preman kan. Jadi anak itu mesti teliti jagain sambil jaga lampunya. Ya, kalau padam tuh mesti cepat, dalam berapa lama mesti nyalain lagi, saudara, sambung lagi, itu nyambung api, saudara. Ya, nah itu yang dilakukan. Nah coba saudara hari ini, ya, kalau saya mati pakai upacara demikian. Kalau lampunya padam berarti roh saya berantakan. Kalau sampai itu pengiriman uang itu padam, tahu gak? Tujuan kirim uang itu selembar-selembar buat apa? Buat saya nanti, ini ceritanya, arwah saya sampai ke alam neraka, alam gaib itu, tahu gak? Saya menjadi uang sogok, saudara. Uang jalan. Jadi saya mesti melalui pintu-pintu gerbang penghakiman, tahu gak? Yang mau potong tangan saya, ini, yang mau mana saya. Jadi uang jalan, saudara. Makanya itu selalu mesti tersedia. Kalau sampai anak nggak bakar, anak cucu nggak bakarin, berarti kantong saya kosong. Saya nggak lewat, saudara. Ceritanya begitu loh. Jadi kita mesti ngerti maksudnya. Jadi kalau contohnya hari ini, kenapa saya tidak mau milih mati demikian? Karena saya tahu hari ini, api itu, tahu gak? Kalau engkau nyalain terus, saudara, apakah anak-anak saya mesti jagain sampai gak padam? Oke. Sampai dia jagain pagi sampai sore, karena ada orang tua kan, yang orang-orang yang lebih senior di sana, dia jagain, dia bakarin. Wah, ada engkong, ada mama, ada siapa. Sampai tengah malam kan dia orang yang giliran dia. Dan hiu itu juga gak boleh putus. Dupanya itu, asapnya mesti naik terus, saudara. Itu napas kehidupan. Kalau sampai putus berarti arwah itu mati, bisa binasa. Jadi anak ini, saudara, anak saya berani jamin mereka itu akan menjagainya. Udah sampai jam 12 malam, udah pada pulang, yang senior dia ngapain? Mending tidur, dia telepon. Hey Roni, Johnny, sini dong. Ngapain? Bawa catur sama kartu. Dia tinggalin itu, dia main capsa. Nah kalau apinya padam kan gue matinya, arwahnya kan penasaran. Wah gelap nak. Nggak sampai dong. Nah saya jamin dia begitu. Kedua, kalau dia putusin, saudara, ya saya habis dicincang di sana. Karena nggak ada uang jalan lagi. Ya kan? Nah makanya saya nggak percaya dia, lebih baik saya percaya kepada Yesus. Amin. Ya, yang langsung jemput saya, langsung bawa ke sorga. Daripada pakai gitu. Kedua, kan upacara meninggal itu kalau kita mesti ke tempat orang meninggal kan, nah itu mesti dibuang uang kertas yang kotak-kotak ini yang ada dibuang 1 lembar 2 lembar kan. Nah sepanjang jalan itu mesti buang seharusnya. Itu uang apa? Itu uang upeti buat arwah-arwah gentayangan. Kalau di perempatan atau di jembatan buangnya paling banyak, saudara. Itu namanya uang kayak tol, numpang lewat gitu loh. Nah kalau kita nggak buang itu, kita dicegat roh saya. Jadi arwah saya meninggal itu dicegat. Jadi saya nggak sampai di kuburan, saudara. Jadi hilang, nyasar gitu, saudara. Jadi coba kita bayangkan, zaman sekarang kalau kita pakai gitu bisa membuat saya ke sorga.
Nah saudara, itu anak saya. Kita tahu sekarang ada hukumnya, undang-undang Perda ya. Undang-undang apa sih? Siapa yang membuang sampah kena 50.000 hukumannya, dendanya, dan kurungan berapa lama kan? 3 bulan ya, saya nggak tahu. Jadi saudara, kalau anak saya waktu keluar dari pintu itu duka dan sampai kuburan Cibubur atau di tanah kucing, tanah mana, mesti buang saudara, bukannya dia masuk penjara. Nah kalau nggak buang itu nggak boleh, karena roh saya nggak ikut gitu loh. Nah saudara mau pilih yang mana kan? Jadi saudara coba kita lihat hal-hal demikian sudah tidak bisa lagi. Dan itu memang tujuannya sih bukan orang mati, buat orang yang hidup tujuannya itu. Jadi jelas, saya pikir ini jelas sekali. Jadi saya lebih baik pilih ngikut Yesus, ya kan? Langsung diambil, nggak lewat jembatan lagi, lewat atas, amin. Daripada lewat jembatan ngikutin anak. Enggak, dia nggak buang dong. Buang di tol mana boleh saudara. Saudara semuanya nggak ada bilang hari Sabtu. Semuanya kalau udah satu kebudayaan itu kita mesti ngerti ya. Kalau kita lahir di satu bangsa, hidup di dalam kebudayaan itu, semua itu diikutin kebudayaan itu. Hari Sabtu bukan hanya borongan orang Chinese aja. Orang apa juga hari Sabtu nggak mau istilahnya. Keluar rumah sakit hari Sabtu nggak mau. Ya, mesti nunggu hari Senin. Saya kalau bisa keluar hari Sabtu, puji Tuhan, ngirit 2 hari kan. Nah kita dibodohin lagi saudara. Apa hubungan Sabtu? Kalau dulu saya pantang nih, Selasa nggak boleh keramas. Ya kan ada hari-hari Chinese, nggak boleh tanda tangan cek, nggak boleh bikin surat perjanjian. Ada kami itu. Jadi ada hari-hari tertentunya, ada jam tertentunya. Saya pantangnya 24 jam, saya ada hari jamnya paling hokinya kapan, sialnya apa. Kalau dulu kami bisa lihat, makanya mau tanda tangan apa mesti selalu jam itu. Ya, jadi saudara, itu kami praktekkan. Jadi saya ini pribadi udah ikutin tradisi demikian. Sudah sangat teliti. Kalau misalnya lagi bintang harimau putih, saya mesti bangun hoki. Ya, hiho namanya. Ya, jadi di tempat-tempat sembahyang saya mesti bangun ho. Itu saya mesti lakukan semuanya, itu saya dengan teliti saudara. Tapi apa yang terjadi? Saya udah katakan mati hampir 5 kali. Bangkrut 5-6 kali. Anak saya mati 2. Ya, yang saya nggak dapat saudara. Nah saudara kita lihat 14 tahun ini. Ya saya ikut Yesus 89 kurang lebih 14 tahun. Saya tinggalkan semuanya itu. Mau show kambing, show monyet kayak mau apa kayak angka sial kayak mau apa kayak mobil mau angka sial apa kayak pokoknya murah gua ambil aja. Saudara. Jadi saudara saya tinggalkan semuanya itu. Nggak pakai jimat atau apa saudara. Nah saudara yang namanya mati aja tau gak? Kematian itu takut sama kita amin. Bahasa kasar digencet nggak mati, chip msi namanya. Anak Tuhan itu chip msi ya, msi kiang. Jadi digencet dan apa pun nggak mati. Karena firman Tuhan sendiri berjanji, walaupun berapa kali engkau jatuh tergeletak, tidak akan tergeletak dan akan bangun kembali. Amin. Cimsi, banjir juga nggak bisa binasakan kita. Apa aja kejadian, jangan takut dan gentar. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan. Nah itu kan. Nah Sabtu nggak ada hubungannya saudara. Karena kita hidup di Indonesia, di Asia ini yang memang kebanyakan hari Sabtunya. Jadi semuanya dijadiin hari Sabtu. Ya kawin juga nggak boleh hari Sabtu. Nanti semua nggak boleh hari Sabtu. Jadi makanya Sabtu ini diliburkan. Buat dukung para wisata kan. Ya bagus juga istilahnya. Tapi nggak ada hubungannya saudara. Cuma dikaitkan gitu loh. Jadi banyak sekali tradisi yang diadopsi. Ya dikaitkan dengan tradisi setempat gitu. Maksud saya gitu. Oke. Pas ada tetangga saya meninggal pas mau dikubur itu hari karena Selasa meninggalnya nih. Pas mau dikubur itu hari kakaknya kan nyetir mobil bawa keluar sampai di depan. Pas kakaknya katanya jantung ya. Totonya meninggal juga gitu. Meninggal juga dia orang bawa sial mungkin dari keluarganya kan dari bawa saudara gitu. Nggak gitu lama 1 beberapa bulan tapi belum 1 tahun meninggal lagi kakaknya lelaki semua. Makanya kepengen tahu tuh kenapa katanya bawa sial ya. Masih ya. Oke. Ini namanya kalau kita punya matematik nih, itu nggak digunain, tau gak? Orang bilang tau gak istilahnya, tau gak? Analisa kita nggak gunain, itu mah nggak ada, cuman pas kejadian di tempat kamu, kau dikumpulin nih tau gak? Yang bawa keluarga sama bawa tetangga tau gak? Banyakan mana istilahnya? Kalau saya ambil contoh, kalau pesawat jatuh nyungsep tau gak? Ratusan orang, berarti pilotnya bawa banyak dong. Kita ngomong fair kan? Nah saudara, kalau WTC itu World Trade Center yang kena bom, saudara, itu kan atau yang ngebom itu bawa banyak dong, saudara. Jadi nggak ada sangkut bawa apa nggak bawa, saudara. Itu pasnya ya, kita analisa, saudara.
kita analisa, kalau kita mau logika nih, kumpulin seluruh upacara kematian yang pakai gitu, yang kepercayaan gitu, kita lihat, kalau kita analisa ya, kalau saya orangnya begitu. Yang ngalamin keluarganya meninggal pada saat kejadian itu, tahu saudara, berapa banyak? Kita kasih waktu dong, ya misalnya 3 bulan, ya, yang keluarganya meninggal lagi, yang udah mati terus meninggal lagi keluarganya, ya 3 bulan. Jangan nggak ada waktunya, kalau nggak ada waktunya pasti semua orang mesti mati kan, ya pasti semua nyusul kan. Ini cerita dalam 3 bulan ada nggak keluarga mati? Ya kalau dikumpul secara gini, ya pasti banyak kan yang nggak ngikut lebih banyak kan. Secara analisa gitu loh. Cuman pas kejadian sana, jadi soalnya, nah itu namanya intimidasi filsafat iblis masuk ke kita. Supaya kita nih tujuannya apa? Takut sama gituan, jadi percaya begituan dan akhirnya pakai kiasnya. Pakai ini merah, ya buang, pakai mandi kembang, ya jadi kita masuk ke perangkap situ tujuannya. Itu intimidasi filsafat yang ditanamkan, oke? Jadi nggak ada hubungannya. Kalau saya lebih percaya kepada logika, kalau dianalisa persentasi lebih banyak keluarga yang tidak bawa anak cucu yang lebih banyak daripada yang bawa kan. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama kalau kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, mempunyai orang tua atau keluarga yang masih Buddha, tradisional, menurut pengalaman Pak Harun, cara apa yang paling tepat untuk menginjilin mereka atau tahu kebenaran firman Tuhan? Terus yang kedua mengenai pemanggilan arwah di 1 Samuel 28 itu Saul melalui perantara seorang perempuan memanggil arwahnya Samuel, dan di ayat yang ke-15 itu seolah-olah arwahnya Samuel itu datang dan berkata kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Nah, ini Samuel benar-benaran atau Samuel hanya tipuan iblis? Mohon penjelasan. Terima kasih. Prinsip saya, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu nggak bisa bertentangan. Ya. Berarti tidak ada bagian orang mati lagi di bawah kolong matahari ini. Jadi tidak bisa lagi hubungan dan apa. Kita baca yang teliti, itu Samuel keluar dari mana, di situ ada. Dari tanah muncullah kan istilahnya. Ya, bukan dari atas turun istilahnya, dari tanah itu muncullah kalau kita baca ayat-ayatnya ya. Jadi kita nggak khusus bahas itu. Pokoknya prinsipnya kalau ditanya saya pribadi itu Samuel atau bukan, nah, saya bilang bukan. Kalau saya pribadi istilahnya bukan. Nah, kalau memang Samuel, nah, saudara, kita lihat akhirnya Saul dikutuki oleh si Samuel itu dan akhirnya matinya sama seperti itu, saudara. Ya, kalau kita baca selanjutnya hubungannya, si Saul itu akhirnya matinya karena si Samuel ngomong begitu kan. Dan matinya percis seperti yang dikatakan Samuel. Jadi hati-hati kalau kita berbicara tentang hal-hal demikian yang awam istilahnya. Kita pergi ke tempat keramat, kita pergi ke kuburan, kita pergi ke yang bisa masukin Allah. Kita berkomunikasi dengan, berzina, bertanya sama mereka. Bahayanya di mana? Bahayanya apa yang mereka katakan itu berarti kutukan yang berlaku pada kita. Di situ bahayanya. Ya. Jadi kayak Samuel, si Saul pergi kepada si Samuel ini, ya, kita pergi sama ke tempat keramat yang ada orang kudusnya, sama dengan artinya begitu. Ya, pergi ke tempat, wah yang ada orang kudusnya, siapa, santo apa misalnya, kita kan nggak tahu. Ya, tempat orang kudus, tokoh sejarah, tokoh agama, kan sama seperti nabi gitu. Kita pergi sama dia, akhirnya apa yang dia katakan itu berlaku sama kita, istilahnya. Ya, suami kamu bisa diambil orang. Gitu. Jadi semua berlaku, saudara. Jadi Tuhan tidak mau kita itu berhubungan dengan alam arwah. Lebih baik jangan berspekulasi. Lebih baik kalau ada apa-apa, udah kita datang kepada Yesus. Saya punya prinsip begitu supaya orang yang baru percaya itu jangan bingung, saudara. Ya, kalau saya boleh nggak datang kepada orang yang kesurupan atau apa yang itu, saya boleh istilahnya. Saya datang, saya injilin, saya usir dalam nama Yesus. Itu kuasa-kuasa gelapnya misalnya. Nah, tapi kalau kita yang belum matang, kita datang bukannya kejebak. Kemarin saya lihat kamu ada simpen deposito loh, nilai sekian, kamu yang terjebak kan? Kok dia pinter? Maksudnya mau ngomong akhirnya itu kan? Nah itu kedua. Bagaimana kita menginjilin orang yang tidak, yang belum dalam Tuhan? Nah, karena ini disalurkan, saya bilang kita nggak perlu nginjilin. Yang perlu kita lakukan apa? Adalah kita melakukan sesuai dengan kabar Injil itu. Di dalam kita ini tercermin Injil.
Kalau bahasa menginjilin kan kasar istilahnya. Bener gak? Jadi bahasa halusnya itu bagaimana kita membawa manusia supaya mengenal Bapa yang di sorga. Istilahnya mendengar dia. Jadi kalau kita ikutilah cara Yesus saudara. Ya, yaitu menawarkan. Ya, datanglah kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Bahwa kita mempunyai jalan keluar yang indah. Ya, di dalam Yesus. Mau apa gak mau itu hak seseorang. Jangan dipaksakan. Saya senang metode penginjilan Yesus istilahnya. Dia tidak pernah memaksakan dirinya. Marilah kepadaku yang letih lesu. Kalau engkau sudah capek, mari. Kau masih kuat, kalau kita paksain berantem. Dia merasa kuat, masih hebat, uangnya, jantungnya masih sehat. Nah, kalau yang udah sekarat, yang udah lemah, yang udah apa. Lebih baik kita fokuskan datang kepada dia. Karena mereka lah saat itu memerlukannya. Kita beritakan Injil, caranya adalah masing-masing punya talenta. Ya, jangan kita paksain seragam. Contohnya kalau saya nginjilin orang keras. Kalau saya nginjilin orang, Pak udah capek belum? Ya lagi sakit nih. Udah pengobatan itu semua udah pakai. Nah, udah, dokter udah angkat tangan belum? Belum, masih ada satu dokter lagi. Ya udah, nanti kalau udah gak ada telepon saya. Nah kan saya pun metodenya begitu, masa saudara mesti ikutin saya? Iya kan? Nggak mungkin dong, ya. Jadi saya metodenya memang Tuhan talentanya begitu, saudara. Jadi tidak ada yang dikasih yang lembut gitu, bisa sampai bagaimana bisa bawa orang ke Yesus. Tapi tujuannya kita satu adalah supaya orang itu diselamatkan, supaya nanti meninggalnya mukanya enak dilihat. Amin. Itu tujuannya, saya. Jadi itu, ya oke, jelas. Nah, jadi metode masing-masing kalau soal penginjilan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus ya Tuhan, pada siang ini kami telah melakukan tugas kami sesuai dengan apa yang telah ditalentakan kepada kami masing-masing. Ya Bapa, kami mengucap syukur Kau telah mengirim yaitu anak-anakmu yang seiman ini untuk mendukung dalam acara ini. Ya Bapa, kami tidak bisa mengucap terima kasih bagaimana hanya Engkau sendirilah yang mengganti semuanya itu di dalam kemurahan-Mu. Ya Bapa, kami percaya berkat-Mu, segala kemurahan-Mu akan diturunkan kepada mereka yang telah mendukung dalam acara ini. Baik siapapun dia, tidak terkecuali. Ya Bapa, segala itu Engkau berikan kemurahan kepada mereka dan kami semua. Nah untuk selanjutnya ya Bapa, bila ada di antara keluarga kami, anak-anak kami yang masih melakukan hal-hal praktek okultisme yang kami hari ini dengar. Ya Bapa, kami percaya Engkau saat ini sudah membuka mata rohani kami dan sehingga kami mengetahui kebenaran yang dulu telah Engkau hapus oleh kuasa darah Yesus. Dan untuk selanjutnya ya Bapa, Engkau pimpin kami, langkah kami, dan supaya kami tidak terjebak lagi lebih dalam. Ya Bapa, untuk selanjutnya sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Engkau sendirilah yang memberkati kami semuanya. Saudaraku yang terkasih, saat ini biarlah kasih karunia kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Dimanapun kita ada, Tuhan selalu menyertai kita. Dan dosa apapun yang pernah kita lakukan saat ini, Tuhan beri kesempatan supaya kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Dan Tuhan tidak akan melihat masa lalu kita. Saudara, Tuhan telah memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus, kami telah diberkati. Haleluya. Amin.